Prime, podcast for curious mind. Halo, kamu sedang mendengarkan Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya, Puri Anindita. Siapa di sini yang hobi nonton film? Saya. Mudah-mudahan kamu juga ya. Dan sadar nggak sih beberapa tahun terakhir film lokal ini mulai jadi juara di negeri sendiri. Dan bahkan udah mulai penetrasi ke negara lain. Banyak film bagus lahir dari sineas dan rumah produksi lokal yang kualitasnya bisa bersaing dengan film luar. Antusiasme ini pastinya bikin industri film kita makin pede ya untuk ngejajal pasar. Tapi berkembangnya industri film lokal bukan berarti nggak ada tantangan ya. Kira-kira apa sih yang dihadapi para kreator film dan gimana sebenarnya film ini bisa cuan? Kita langsung cari tahu jawabannya. Kita ngobrol sama produser 786 Production, Mas Ekiel. Langsung aja kita ngobrol di Uang Bicara. Halo teman Uang Bicara, hari ini kita kedatangan tamu atau teman baru namanya Ekiel. Dia ini adalah produser dari production house 786 Production yang sudah merilis film Uang Panai. Sekarang ada Uang Panai 2 yang masih ada di layar dan juga film Togut. Pengen tahu sih sebenarnya film dalam negeri ini selain sudah banyak fans, banyak yang bagus, tapi tantangannya apa dan gimana dari skema bisnisnya bisa cuan atau enggak? Kita ngobrol Mas Ekiel. Halo. Halo. Selamat datang. Yup. Thank you udah mau nyempetin ngobrol nih. Aku langsung aja ya. Jadi Oke. sebagai yang udah biasa di skena film, aku pengen tahu potret industri film Indonesia sekarang sebenarnya dengan adanya OTT atau streaming service. Selain kita juga tetap bisa nonton di bioskop. Gimana nih Mas? Ya, dengan adanya penambahan platform-platform baru ya OTT dengan digital platform nonton di layar HP itu sebenarnya menambah kreativitas kita untuk melakukan karya-karya baru. Jadi bioskop udah bagus nih, ya kan? Terus ada lagi masuk dunia digital, ada masuk OTT ya, platform baru. Itu menantang kami untuk melakukan satu gebrakan lagi untuk ya gimana nih? Nggak cuma penonton bioskop yang ada, sekarang ada muncul penonton baru di layar HP. Jadi itu memicu semangat kami untuk ayo kita bikin lagi yang lebih baru, yang lebih banyak. Kita buat series-series lagi yang lebih banyak, bukan cuma bioskop. Dan itu kami sangat antusias sekali dengan adanya itu semua. Nah ini Mas, kalau sekarang ada alternatif platform gitu ya. Kalau dari behaviornya 786 Production sendiri dengan merilis kemarin-kemarin kan Uang Panai 1, Uang Panai 2 nih masih lanjut Togut. Ada yang dikejar nggak maksudnya? Kita setiap quarter pengen ngerilis misalnya ya, satu film dan satu series. Itu udah ada target-target yang akhirnya dibiasakan nggak dari tim? Ya untuk target kita selalu ada ya. Dari setiap film itu kita harapkan ada penambahan penonton baru. Jadi dari produksi kami sendiri, setiap kami produksi film selanjutnya, itu kita menantang diri untuk, ayo kita harus lebih besar dari penonton sebelumnya nih. Ya salah satu caranya ya SDM kita diperbaiki lagi, kualitas kita diperbaiki, equipment, peralatan segala macam, kita perbaharui lagi semua. Oke. Berarti salah satu KPI kan sudah pasti adalah jumlah penonton gitu ya. Nah, aku pengen paham dulu nih. Soalnya kan kalau lihat data, film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak sejauh ini ada di angka 10 jutaan. Boleh koreksi ya Mas kalau ini kurang tepat gitu misalnya. Oke. Sementara dari aku yang awam, itu tuh ngelihat penduduk Indonesia kan 280 juta plus ya. Jadi sebenarnya tuh kayak potensi marketnya tuh masih gede banget gitu. Nah, pengen tahu sih kayak jurus-jurus, cara-cara 786 Production ini untuk ngegedein kuenya, ngegedein penonton. Entah itu yang dimaksud penonton yang kita pergi ke bioskop atau yang bisa mengakses OTT dari handphone. Itu pengen paham sih strateginya gimana. Ya untuk orang-orang umum tahu film kita ya tentunya kan kita lakukan promosi ya. Nah sekarang yang lebih gampang itu promosinya via sosial media. Nah itu yang langsung sampai ke tangan semua orang se-Indonesia kan. Jadi dalam 200 juta penduduk Indonesia, kita ambil 10% saja atau 1% saja dari
promo yang kita luncurkan itu ya itu sudah lumayan banyak penontonnya itu. Oke. Berarti cara publikasinya nih yang sekarang harus digiatkan dan Iya. pakai platform sosial media gitu ya. Benar. Oke. Sekarang saya juga bisa ngelihat pola ini sih Mas. Jadi misalnya diniatkan karya ini jadi film layar lebar gitu kan. Terus tayang nih Oke. di bioskop sekian lama. Setelah itu jeda, abis itu baru nih masuk streaming service. Aku pengen paham sih kalau pola itu yang terjadi, biasanya deal-dealannya tuh kayak apa? Apakah OTT-nya ini akan memberikan sejumlah uang ke production house gitu ya? Kayak, oh kamu bisa pakai platform kami, ditayangkan 3 bulan, kami akan bayar sekian. Nah aku pengen paham bagian itu sih Mas. Kalau ngomong masalah platform OTT ya, OTT kalau beda brand, beda platformnya, beda kerjasama biasanya. Oke. Contoh-contohnya kayak gimana nih? Tanpa misalnya Nah, spesifik menyebut brand tertentu. jadi ada satu yang sekarang OTT yang paling besar ya, sampai ke luar negeri ya, Iya. dari luar negeri udah masuk ke Indonesia dia paling besar. Nah itu dia beli putus tuh. Oh. Film-film kami yang sudah masuk ke bioskop, kalau dia merasa oh ini bagus filmnya, dia akan menghubungi dan ya udah kita nego berapa nih, kita beli filmnya. Oke. Ada juga yang OTT lokal itu mereka kerjasama sama sharing profit juga ya ceritanya. Oke. Kita berhitung berdasarkan viewer, berapa sih jumlah viewer dikali berapa rupiah per viewer kayak gitu. Jadi ada 2 model ya, ada yang beli putus. Kalau beli putus Ada artinya dia bisa sepanjang masa ada di platform tersebut gitu ya. ya Oke. Ada yang dilihat per view-nya, terus kayak ada bagi-bagi yang profitnya. kerjasama sharing profit. Ah, Ada lagi satu dari apalagi? pihak OTT. Ya. Dari pihak OTT kalau mereka suka dengan pihak kita, mereka akan memberikan kita dana budget yang sesuai dengan keinginan kita untuk produksi film mereka. Oh, sedari awal digarap bersama gitu ya. Ada yang seperti itu juga. Oke. Nah, kalau yang versi beli putus setelah udah tayang di bioskop ya, misalnya nih. Ya. Tadi kan model 1. Itu tuh kalau berkenan ya kayak di angka berapa sih gitu? Apakah sekian digit dan sebagainya? Range-nya deh gitu di berapa? Kalau ngomong masalah range-nya itu sih fleksibel ya sebenarnya, karena tergantung dari jumlah penonton di bioskop juga. Semakin besar jumlah penonton kita di bioskop, semakin mahal juga bayarnya, belinya itu ceritanya. Iya. Jadi dilihat indikator dari performa di bioskop gitu kan baru ngobrol lagi. Berarti itu sangat fleksibel banget ya. Iya. Oke. Kalau tipe yang kedua tuh yang kita profit sharing atau kerjasama dan berdasarkan dari view kemudian dikali X rupiah, itu di range berapa? Ya tergantung nih jumlah viewernya berapa di situ, jumlah penonton. Biasanya kalau OTT kan itu murah sebenarnya. Murah per viewer itu kadang ada yang 1.500, ada yang 2.000. Oke, berarti di angka gitu. itu kurang lebihnya sekian. Tapi kan sebenarnya jumlah penonton OTT itu sebenarnya sudah jauh lebih banyak ketimbang jumlah penonton di bioskop. Oh ya? Berapa data terakhir yang Mas tahu? Film kami terakhir itu Hidden Basement ya. Tapi kerjasama dengan pihak lain, bukan film utama kami itu. Sutradaranya Boy Pamungkas juga. Itu mencapai 10 juta penonton, film series loh. Wow. 6 episode. Udah kayak yang film tadi saya bilang terlaris sejauh ini di bioskop ya? Ya, itu yang orang kenal ya. Orang kenal di bioskop itu sudah wah. Enggak loh, di OTT itu belum. Di OTT bisa sampai 50 juta. Wow. Jadi ada yang sudah mencapai 50 juta ada? 100 juta ada. Wow. Berarti marketnya memang sangat bisa dimaksimalkan di situ ya? OTT kan global ya. Betul. Global. Dimanapun orang bisa nonton, luar negeri juga bisa nonton. Pas yang ada aplikasinya orang bisa nonton ya. Nice. Gitu. Gas aja ya di situ. Oke. Iya. Ini karena kita udah langsung kayak loncat ke skema bisnis, saya gali terus ya. Nanti baru kita akan ngobrol ini kenapa mengangkat tema-tema itu. Nah, pengen paham dulu ketika kita pakai model yang tadi harga tiket di bioskop nih Mas. Cuannya production house atau rumah produksi itu dari mana? Maksudku gini, kalau kita ngitung
tiket bioskop kan. Misalnya satu orang pergi ke bioskop, harga jual tiket dari kacamata pembelinya misalnya 50.000 sampai 75.000 misalnya ya. Oke, Itu yang oke. masuk ke rumah produksinya tuh in reality realitanya berapa? 50%. Oh 50% dari harga tiket. Setelah potong pajak ya. Setelah Potong pajak. Oke. Baik. Jadi Jadi jumlah mengerti. tiket, potong pajak, sisanya itu bagi 2 sama pihak bioskop. Bioskop. Nah, bioskop kan sekarang juga udah banyak macamnya ya, maksudnya banyak brandnya. Sama sih. Nah, itu semua sama, tidak ada perbedaan Share skema profitnya ya? sama, iya. Oke. Sama share profitnya. Oke. Kemudian, saya pernah dengar ya, saya nggak tahu ini mitos atau enggak nih. Jadi kayaknya hari Kamis tuh hari keramatnya orang rilis film nih. Jadi Ya. dievaluasi per hari Kamis ya kalau nggak salah. Nah, boleh aja kami mengerti nggak sih kenapa Kamis itu tanda kutip keramat, terus itu akan berpengaruh ke berapa layar dan sebagainya? Dari hari rilis pertama tuh gimana tuh? Ya, itu udah ketentuan dari pihak bioskop, itu hari Kamis itu penayangan perdana film apapun. Jadi setiap minggu itu hari Kamis kita ambil, pihak bioskop itu ngambil tengah-tengahnya antara Senin sampai Sabtu, itu ambilnya di hari Kamis. Itu minggu tengah. Minggu dalam minggu ke tengah itu kalau misalnya dia langsung masuk ke hari Sabtu akan rancu jumlah penonton. Ya. Desakan juga itu desakan nonton itu juga akan semakin banyak. Kenapa diambil di tengah-tengah? Orang tidak terlalu padat, orang tidak terlalu kurang juga. Oke. Itu sebenarnya intinya kalau kenapa hari Kamis selalu launching di perdana tayang, karena biar orang tidak terlalu banyak penontonnya juga, biar tidak terlalu sedikit juga. Jadi ngambil tengah-tengah tuh. Kayak dapat hari biasa, hari kerja, sama dapat weekendnya ya, Sabtu Minggunya Nah, gitu ya. itu tuh tujuannya ke situ. Nah, terus ketika misalnya kita rilis Kamis pertama nih ya, minggu pertama hari Kamis, terus apa indikator bioskop yang menjadi rekanan, kayak layarnya diperpanjang atau diperlama, dan kenapa abis itu kayaknya waktunya pendek, abis itu udah diganti film lain? Rating. Nah, itu gimana Semakin nih? semakin banyak penonton, semakin bertambah layar. Berapa banyak tanda kutip angka yang harus dilewati untuk oke berhak nih diperpanjang lagi nih gitu? Biasanya awal kita dari PH dapat 80 layar misalnya nih. Dapat 80 layar. Ketika hari itu mencapai 50% jumlah dari 80 layar ini, itu akan ditambah 20% lagi. Jadinya 100 layar. Seminggu 2-3 hari kita mencapai 50% dari 100 layar itu akan ditambah lagi jadi 120 layar. Kayak gitu. Oke. Sama nih dengan brand sinema manapun, sama kayak gitu ya sistemnya ya. Iya. Nah, tapi begitu juga sebaliknya. Kalau jeblok, drop penonton, ya udah. Kadang 3-4 hari hilang. Hilang satu bioskop, besok hilang satu bioskop, besok hilang lagi, udah habis. Oh, gitu. Oke, dan makanya jadi momentum kayak kita rilis film kita sendiri akan bersaing dengan film mana gitu ya, kayak luar negeri mana yang akan rilis di situ tuh juga harus dikalkulasi ya Mas ya? Ya, sebenarnya itu sudah jadi rahasia bisnis umum ya, semua PH-PH di Indonesia. Kita mau masuk dengan jadwal tertentu nih. Kita lihat dulu nih, siapa saingan kita yang masuk di tanggal itu tuh. Kalau misalnya brandnya besar, filmnya dari luar, kadang kalau ada yang nggak berani ngambil risiko, tidak diundurkan lagi ke tahun depan. Makanya biasa kadang ada film udah syuting, udah produksi, udah promo-promo kiri kanan, tahu-tahu dimundurkan filmnya. Karena gitu. Nah, sekarang pengen paham pendanaan. Saya bilangnya apa ya? Karena pendanaan berarti kan ada investor ya, ada profil investor film yang dibuat gitu ya. Pengen paham sih sejauh ini lebih banyak yang kayak gimana yang kerja sama-sama 786 ini. Apakah tipe investor perseorangan atau kayak entitas penasihat investasi? Karena kalau saya lihat ke belakang nih beberapa waktu lalu tuh kayak Jakarta ini sering loh kasih pendanaan untuk pembuatan film lokal gitu. Nah, kalau dari pengalaman Mas sendiri, mana yang lebih sering berkolaborasi atau berpartner soal pendanaan? Kalau dari kami sih independen ya. Entitas atau perorangan? Perorangan kita. Jadi kita ada investor sendiri, itu biasanya independen. Kalaupun misalnya mau gandeng dari luar, itu paling statusnya itu sebagai sponsor. Atau biasanya kita kerjasama dengan PH lain.
misalnya nih kayak sebut aja ya Togut ya, karena lu Ya. udah sebut tadi Togut. Nah kita join tuh dengan 5 PH Ya. gitu, karena lumayan budgetnya gede ya kan. Ya, pihak dari kami juga ya kalau full nggak bisa kan, kalau full ya udah kita join aja berapa PH, 5 PH masuk udah saweran lah ceritanya, patungan udah untuk bisa jadi satu produksi itu. Kayak Terus? gitu sih umumnya. Oke. Karena kita lagi ngomongin Togut gitu ya, berkeberatan nggak untuk kasih tahu kemarin biaya produksinya berapa banyak? 15 ada. 15 M. Ya. Jadi dan artinya dari segi pendanaan angka itu memang harus sudah di muka gitu ya. Produksinya semua Iya. dilakukan, selesai, baru habis itu tanda kutip dirasakan cuannya setelah rilis gitu ya. Jadi emang behavior pendanaannya selalu ya di depan gitu ya. Itu tadi produser 786 Production Mas Ekiel yang udah jelasin gimana sebuah film bisa membawa cuan. Masih ada bahasan lain di bagian selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Lihat Instagram, isinya teman-teman yang struggle buat achieve goals-nya. Buka TikTok, ada aja yang flexing, ada juga yang set sampai mewek. Tapi pas dengerin podcast, nemulah itu podcast. Namanya Disco. Ya, pas banget lagi dibahas. Kalau orang yang sudah biasa misalnya flexing, ketika nggak flexing kok kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi cemas nih. Jadi kan berusaha untuk ya flexing lagi, gimana caranya kita flexing yuk gitu kan. Laki nggak boleh nangis gitu ya. Nah, Harus kuat gitu ya. Nah itu salah banget gitu. Karena tadi aku bilang nangis itu adalah salah satu komunikasi terdasarnya manusia. Biar hidup jadi seimbang, penting banget nih dengerin Disco. Diskusi psikologi persembahan KBR dan Into the Light Indonesia. Yuk hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Disco, diskusi psikologi bisa disimak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Masih di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya, Puri Anindita. Episode ini kita ngebahas soal industri film dalam negeri bareng produser 786 Production, Mas Ekiel. Kita lanjut ya. Nah, memastikan aja nih Mas ya, berarti pendanaan tersebut harus semua 100% di depan. Iya. Oke. Benar. Nggak ada yang kayak, ada investor yang saya mau tapi 75% dari angka tersebut ya gitu. Nggak gitu ya sistemnya ya? Tergantung sih, tergantung nilai berapa yang mau dijoinkan ya, dimasukkan ke dalam. Ya intinya dana itu udah harus terkumpul baru kita bisa produksi. Iya. Nggak bisa nanti belakangan baru ada yang masuk, nggak bisa. Ya dimengerti. Kalau tanda kutip ngobrol ya sama profil-profil investor ini, mereka itu tipe yang peduli dengan tipe filmnya, atau sebenarnya ketika bicara dengan mereka ini hanya tertarik elemen bisnisnya aja. Kayak aku kasih sekian berarti proyeksi kira-kira cuannya sekian, aku masuk. Atau dia sangat peduli kok pada eksekusi, pada cerita dan sebagainya. Boleh share nggak? Jadi nggak harus namanya bisnis film dia cuma ngeliat bisnis, nggak. Kebanyakan investor film mereka lihat dulu nih jenis filmnya apa, isinya apa. Kalau ngaco nggak ada itu yang mau invest. dulu ya, minta maaf dulu banyak tuh PH yang seperti itu. Dulu banyak asal bikin tujuannya nyari duit. Sekarang nggak, kita juga diawasi loh. Kita diawasi sama pemerintah, kita juga diawasi sama lembaga-lembaga terkait dalam rangka produksi film kita ini pesannya apa nih. Oke. Kayak gitu. Oke, jadi ada kepedulian ya. Bikin. Iya, ada mereka kepedulian. itu ngeluarin duit, ada juga nilai lu dalam rangka apa ini? Nilai kebudayaan atau sosial masyarakat atau bagaimana ini? Oke. Ini pas banget nih karena kita udah lagi ngomongin kepedulian kita pada tema, pada genre gitu kan. Kalau saya lihat balik lagi ke data yang penonton terbanyak kan masih dikuasai genre horor ya atau mistis lah gitu. Tren ini masih terus berlanjut nggak sih Mas, bahwa ya penonton Indonesia seneng nih tema-tema horor dan mistis, atau menurut Mas trennya udah agak berubah? Seenggaknya kalau diprediksikan 3 tahun ke depan gitu.
tren sih ya, itu pasti berubah. Hmm. Itu berubah. Dan prediksi ke depan itu kita 2 tahun ke depan itu udah bukan lagi di horor. 2 tahun ke depan udah nggak lagi di horor nih. Wow. Itu prediksi ya. Ya nggak, Prediksi ya tapi kita. kan maksudnya Jadi, aku nggak percaya mesti. judgementnya Mas juga gitu bahwa kayaknya udah bisa bergeser nih gitu ya. Ya, karena tahun-tahun ini kalau kita lihat itu tuh puncak-puncaknya horor. Hmm. Nah, Ya. setelah puncak kan nggak mungkin di atasnya lagi, nggak ada lagi. Otomatis pasti turun dia. Oke. Akan ada lagi genre lain yang akan maju, yang akan naik. Kayak Mulai apa tuh? nih sekarang. Apa nih yang kayaknya Saat ini udah kan kebaca? Saat ini kan mulai naik nih horor komedi nih Ya. dengan drama romansa. Eh. Nah, ini yang 2 ini nih yang mulai naik. Nah, kita oke. cepat bergerak juga. Kita langsung ambil tindakan. Udah, kita untuk tahun depan, tahun ini kita produksi horor komedi juga. Hmm. Dan ada, kita lagi prepare sekarang, kita lagi persiapan untuk buat horor komedi, persiapan 2 tahun ke depan. Oke. Ya oke. Gitu. Horor dikawinkan dengan komedi plus ada atau drama romantik gitu ya. Dan drama romantis, drama juga itu kita udah ada beberapa judul yang tahun depan udah mulai kita produksi banyak juga. Hmm. Belum Itu untuk boleh. mengantisipasi gitu. Oh, oke. Boleh di-spill nggak atau belum boleh di-spill nih? Itu nanti ya. Nanti main lagi ke Uang Bicara kalau mau kasih tahu udah mau rilis. Oke. Nah, saya ngeh juga di 786 kan ngerilis Uang Panai nih. Kenapa mutusin ngambil tema budaya lokal gitu? Ada pertimbangan nggak sebelum akhirnya mau eksekusi syuting waktu itu? Jadi pada dasarnya 78 itu kan kami lebih mementingkan budaya dan kearifan lokal ya. Hmm. Jadi bukan cuma asal yang tadi saya bilang bikin film ngaco asal dapat duit, enggak. Kita mengupayakan gimana caranya kearifan lokal dulu kita angkat, budaya kita angkat. Contoh lah misalnya ya, horor tetap kita masih angkat di budaya loh. Hmm. Akhir tahun lalu kemarin kita udah bikin film Doti. Itu pure budaya Sulawesi. Hmm. Nah, tahun ini bulan depan insya Allah kita ngangkat lagi budaya di Jawa, di Bogor. Nah, insya Allah tahun depan kita beralih ke daerah-daerah lagi, ke suku-suku lain lagi, kita akan nyari budaya-budaya lain. Oke. Nah, dan tujuannya memang untuk mempertahankan kebudayaan, kearifan lokal kita untuk Indonesia. Oke. Salah satu caranya ya mendokumentasikan lewat film. Hmm. Tapi Kalau nggak kemasannya seperti itu, komedi. Iya. Kemasannya selalu komedi dalam 2 tahun ke depan. Enggak harus. Hmm. Nggak harus. Jadi ada beberapa drama, Hmm. kan? Ada beberapa drama. Misalnya kayak di Kendari kemarin, Sulawesi Tenggara kita buat di Toraja kemarin ya, kita buat Lolai judulnya. Itu Negeri di Atas Awan, itu suku Toraja yang kita angkat Menarik. kayak gitu. Oke, jadi ini menjadi kayak cirinya teman-teman di 786 Production ya, untuk selalu mengangkat budaya lokalnya ya. Tapi kemasannya Iya. bisa cair gitu. Kemasannya Nah. bisa beda-beda. Kita buat semenarik mungkin sampai orang bisa suka lah dengan itu film Oke. kayak Nah, gitu. ini dengan ibaratnya lagi potensial, alternatif platform banyak, selain bioskopnya juga masih gitu ya. Tantangan industri film nih kalau Mas jadi pelaku gitu, apakah jangan-jangan bukan marketnya, tapi jangan-jangan sumber daya manusianya nih, misalnya writernya, atau tim yang akan shoot di lapangan, DOP-nya, boleh share nggak Mas? Oke, untuk tantangan kita saat ini sebenarnya itu yang pertama sih di pendanaan ya. Selalu ya. itu untuk SDM nya soalnya itu ya kita Indonesia udah banyak sih SDM. Kalau untuk masalah SDM, untuk penulis itu sudah ada sih, sudah mulai banyak juga penulis-penulis baru yang bagus cara nulisnya. Mhm. Nah, terus kita cuma mengharap satu ini, karena tantangan kami ini sekarang ya jujur, ini sekalian saya curhat nih ya, Boleh dong. pemerintah. Oh, berharap apa nih dukungan dari pemerintah? Masih minim dukungan pemerintah terhadap kami sinias-sinias Indonesia. Apa nih yang dimaksud dukungan tuh bisa lebih spesifik nggak? Jadi kayak gini dah. Misalnya kayak di Korea ya. Korea orang bisa kenal kebudayaan Korea di Indonesia. Orang sampai nonton drakor karena bantuan dari pemerintah. Dukungan full mengakses membuat film kami dibantu. Lu masuk ke sini, lu buat film ini, lu masuk ke sini, nanti kita yang bantu.
Itu yang belum ada dari pemerintah. Artinya lebih spesifiknya ke sisi pendanaannya atau akses tuh dalam Sebenarnya arti bukan distribusi ke negara distribusi. lain. Oh, Iya, ya. distribusi. Kami masih terkungkung di situ. Mau paham juga nih Mas, karena ngomongin distribusi dan kita maksudnya kan pengen tanda kutip menginvasi negara lain bisa nonton film kita. Kan tujuannya gitu ya. Sekarang kan Betul. banyak festival nih, mau Berlinale, mau Toronto. Toronto dan sebagainya lah gitu ya, di sirkuit festival. Itu bisa digunakan nggak? Atau menurut Mas bisa digunakan tapi tetap harus ada elemen pemerintahnya nih biar lebih lancar dan mulus? Sebenarnya bisa, sangat bisa. Dan itu sudah kami lakukan selalu dari dulu. Selalu kita ikutkan film-film kita yang bertemakan Indonesia ya, ke festival film luar. Iya. Nah, tetapi ya namanya kita bergerak sendiri ya, tanpa bantuan pemerintah, itu kadang kita dikucilkan di sana. Apa sih? Ini film Indonesia lokal lagi. Kadang cuma sekedar formalitas dimasukkan, nggak dinilai. Oh. Ya alhamdulillah ada sih beberapa dengan brand-brand PH yang besar masuk, dilirik juga. Tetapi yang kecil-kecil ini di bawah-bawah, misalnya adik-adik PH kami itu yang ikut masuk, kadang dikucilkan karena kurangnya bantuan dari pemerintah. Artinya dalam arti gini loh, pemerintah ayo dong bantu kami mensponsori mendukung sosialisasikan ini loh film-film budaya di Indonesia. Oke. Begitu. Bantu kami loloskan masuk ke festival ini supaya mereka bisa lihat ini loh film kita dalam arti kebudayaan. Oke. Gitu. Artinya mendaftarkan film yang sudah dibuat adalah satu hal, tapi untuk dianggap di sana itu kan kayak butuh sosialisasi atau promosi lagi. Nah bagian itunya nih, yang keduanya ini nih, yang kayaknya nggak bisa sendirian nih, gitu ya. Oke, coba lihat tarian. Tarian udah banyak mendunia, ya kan? Tari ini, mereka juara lagi, mereka pentas di luar negeri. Nah kita di film, kasihan belum ada. Ikut festival udah, tapi mungkin kan gaungnya nggak, kurang bunyi pas di sana, gitu kan ya. Itu dia. Ini nih harus diapain? Apakah artinya emang harus berteman dengan media-media lokal di sana supaya dapat spotlight? Atau gimana sih kayak permainannya supaya kita dilirik gitu? Jadi tepat sekali. Kami cuma minta tolong. Ya, misalnya nih kita ke festival film Toronto, kedutaan Indonesia yang ada di sana. Ayo dong bantu kami. Kita ini sudah ada di sana loh. Promosikan kami. Dukung kami, sampaikan ke masyarakat sana. Di sana kan bukan cuma bule ya, bukan cuma orang sana. Ada juga orang Indonesia loh. Dan mereka orang Indonesia kadang nggak tahu kita ada di sana. Kita mau sebarkan itu, kita nggak tahu caranya. Karena bukan wewenang kami, bukan wilayah kami lah misalnya. Iya. Yang bisa sebenarnya itu kan pemerintah ya. Kita cukup dukungan itu kok. Oke. Gitu aja. Jadi nggak melulu uang lah intinya gitu. Kalau memang budget itu terbatas, iya nggak hanya itu kok bantuannya yang bisa didapat gitu ya. Kalau ngomong masalah uang, kita udah di sana kok. Berarti kita sudah tidak terkendala dengan uang ya. Karena kita udah di sana. Ya. Kendalanya kita perkenalkan ini, kita nggak tahu mau ngapain di sana. Kayak gitu. Terima kasih loh udah mau sharing nih. Ditampung curhatnya gitu. Dua lagi sebelum kita tutup obrolan ini, isu pembajakan. Ini kan dari zaman dulu ya, belum ada OTT aja kita udah sering ngomongin ini gitu. Menurut Mas gimana nih usaha preventifnya? Apakah justru dengan ada OTT orang yang membajak jadi lebih enggan? Silakan. Oke. Kalau dari kami kan alhamdulillah dengan adanya OTT sekarang itu nggak sembarangan orang yang bisa download seenaknya saja. Ya kan, dari pihak OTT juga itu mereka punya locknya masing-masing. Mereka bisa mengunci supaya nggak gampang dibajak ya. Terus alhamdulillah sekarang kan ya saya terima kasih sekali dengan pemerintah karena semua yang berhubungan dengan perizinan itu udah bisa online. Apalagi menyangkut tentang hak cipta itu alhamdulillah itu kita disupport full sama pemerintah. Oke. Jadi gampang, kalau masalah mau ada yang bajak segala macam, kita tinggal perlihatkan ini loh legalitas kami. Udah itu langsung di take down. Misalnya di platform sosial media mereka download misalnya atau tayangkan itu langsung di take down. Iya. Karena kita udah ada hak cipta. Itu enaknya sekarang nih. Oke. Jadi sebenarnya membaik ya.
membaik? Semakin membaik sebenarnya. Oke. Terakhir, sekarang teknologi AI sedang disebutkan di mana-mana, dari itu desain, poster desain misalnya ya. Tapi kan saya nggak tahu apakah ini sudah bisa diterjemahkan ke membuat film ya. Kalau Mas ngelihatnya sekarang gimana? Apakah itu akan membantu teman-teman di industri film untuk memudahkan pekerjaan? Gimana? Ini yang paling kami suka sekarang. Dengan adanya bantuan AI, kami lebih mudah mengeksplor lebih luas lagi tentang perfilman. Entah itu membuat poster, kita buat desain gambar awalnya bisa lewat AI dulu. Kita mau buat sinopsis yang lebih detail, bantu kita untuk mikir, komputer yang bantu kita nih, kasih masukan-masukan, nambah-nambah. Lu masukin ini nih, tambah ini. Akhirnya lebih kaya, lebih hasil-hasil itu yang sekarang nih kita bikin film, kadang masih plot twist itu sudah mulai orang, wih keren, dulu kan gampang ketebak ya, kalau sekarang nggak. Apalagi dengan bantuan AI itu kami terbantu sekali. Jadi input kreatif tuh banyak didapat dari situ juga ya? Sangat sekali, sangat membantu sekali AI. Nice. Mas, ada lagi yang mau disampaikan nih, mumpung teman Uang Bicara tertarik nih, apa yang bisa dikulik lagi nih soal industri film? Silakan. Udah, oke. Untuk seluruh masyarakat di Indonesia ya, saya cuma bisa bilang film Indonesia itu sekarang sudah membaik, sekarang sudah lebih sama, hampir menyamai kualitas dengan luar negeri. Ya, cintailah film Indonesia. Perbanyak ajak teman-teman, keluarga, saudara untuk menonton film Indonesia. Karena dengan kalian itulah yang memicu semangat kami untuk semakin berkembang. Yes. Berarti Itu jangan nonton di Telegram ya, Mas. Hindari pembajakan. Itu tadi produser 786 Production, Mas Ekiel, yang udah sharing sama kita soal bisnis dan tantangan industri film dalam negeri. Mudah-mudahan episode ini bikin kita makin cinta ya sama film dalam negeri, film lokal, dan gak lagi nih nonton film bajakan. Nah, sekarang gantian, kalau kamu punya kritik, saran, masukan ide, atau topik keren soal keuangan dan ekonomi yang dirasa harus kita bahas nih di Uang Bicara, ditunggu banget loh emailnya ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Puri Anindita pamit, jangan lupa dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye for now!